Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Kembali lagi di pelajaran Al-Islam dengan Bunda Rudi. Nah, teman-teman, kali ini kita melanjutkan pertemuan yang ketiga, masih membahas tentang bab 1. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum Bunda memulai pelajaran Al-Islam kita kali ini, Bunda mau ajak teman-teman untuk melakukan gerakan panjang dan pendek. Jadi ikuti perintah dari musik yang akan Bunda perdengarkan dan teman-teman ikuti ya di rumah supaya lebih rileks sebelum mendengarkan materi Al-Islam kali ini. Oke, baik teman-teman, dengarkan ya. Panjang dan pendek. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti. Itu dia ice breaking kita. Semoga lebih rileks teman-teman sebelum kita bahas materi kali ini. Oke, langsung saja. Materi kita kali ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan isi kandungan surat Al-Lail, Asy-Syams, dan Al-Balad. Lalu teman-teman belajar dan menulis kembali salah satu dari surat Al-Lail atau Asy-Syams atau Al-Balad nanti terakhir setelah ini. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas surat Al-Lail yang artinya malam. Lalu nanti yang kedua surat Asy-Syams yang artinya matahari, dan surat Al-Balad yang artinya negeri Mekah. Nah, ada mutiara hadis teman-teman. Sesungguhnya, orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Nah, bagaimana supaya kita rumahnya tidak roboh? Berarti kita harus mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari agar rumah kita kokoh. Begitu teman-teman, kira-kira dari mutiara hadis tersebut. Baik, yang pertama kita bahas surat Al-Lail. Al-Lail terdiri dari 21 ayat yang sudah kita baca bareng-bareng minggu lalu di pertemuan Zoom. Kali ini kita bahas tentang isi kandungannya. Lalu, surat Al-Lail tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan surat Al-Lail, surat ke-92 diturunkan setelah surat Al-A'la. Dan nama Al-Lail diambil dari kata ayat pertama yang artinya malam. Isi kandungannya adalah setiap usaha yang dilakukan manusia akan mendapat balasannya teman-teman. Lalu orang yang memberikan hartanya di jalan Allah akan bertakwa dan bertakwa membenarkan adanya syurga, maka akan mendapat jalan yang mudah. Lalu yang ketiga, orang-orang yang bakhil atau pelit dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka akan mendapatkan jalan kesukaran teman-teman. Jadi, kita sebagai anak yang soleh dan soleha harusnya senantiasa menaati Allah dan dengan cara beramal soleh, berbuat baik, menjalankan perintah Allah, semua larangannya kita tidak kerjakan. Di dunia ini kita pasti menemukan dan menyaksikan orang yang tidak baik. Tapi ada juga teman-teman orang yang sangat baik. Jadi tentu pasti pilihan kita adalah menjadi orang yang baik, ya kan? Nah, pilihan kita masing-masing memiliki balasannya teman-teman. Jadi apapun itu, apapun yang kita lakukan, Allah akan memberi balasannya, walaupun sebesar zarah sedikit pun. Ya, sebaiknya kita sebagai hamba Allah tidak pernah mengingkari Allah dan mau beramal soleh, maka kita akan mendapatkan surga, kita akan masuk surga. Tapi kalau kita mengingkari Allah, tidak mau beramal soleh, maka neraka balasannya. Nah, di dalam surat Al-Lail ini, Allah menegaskan bahwa
Orang yang bertakwa, gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, serta berakhlak baik hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surganya Allah. Kenikmatan yang terbesar nanti di akhirat nanti, teman-teman. Jadi, orang-orang yang bisa masuk surga adalah termasuk golongan orang yang beruntung. Nah, berarti kita beruntung nih kalau nanti kita masuk surga, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mendapat kepuasan. Sebaliknya, orang-orang yang masuk neraka adalah orang yang paling celaka dan akan merasakan penyesalan yang tidak terkira. Ini ada penjelasan dari surat Al-Lail. Oke, teman-teman. Lalu yang kedua, kita bahas surat Asy-Syams. Asy-Syams terdiri dari 15 ayat. Asy-Syams tergolong surat Makkiyah. Asy-Syams, surat ke-91 diturunkan setelah surat Al-Qadar. Dan surat Asy-Syams diambil dari kata ayat pertama yang artinya matahari. Baik, isi kandungannya adalah Allah telah menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan bagi manusia. Lalu orang yang memilih jalan kebaikan dan takwa maka akan beruntung. Orang yang memilih jalan keburukan dan dosa maka akan celaka. Allah menceritakan kedurhakaan kaum Samud atau cerita tentang Nabi Soleh kepada Rasulnya agar dijadikan peringatan bagi generasi berikutnya, teman-teman. Jadi, dalam surat Asy-Syams ini, Allah menjelaskan kepada manusia bahwa Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa mengenai jalan kefasikan dan jalan kebaikan. Dari dua jalan yang ada tersebut, Allah telah menerangkan mengenai mana jalan yang dapat membawa kebahagiaan hidup dan mana jalan yang dapat mencelakakan dan menghinakan kita. Manusia dipersilahkan untuk memilih, teman-teman, memilih jalan yang disukai. Tapi yang perlu diingat bahwa dari masing-masing yang dipilih akan ada balasan yang setimpal. Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung yaitu orang yang mensucikan jiwanya dan selalu menjaganya dari pengaruh-pengaruh buruk. Nah, sedangkan orang yang celaka yaitu orang-orang yang mengotori jiwanya dengan cara berbuat banyak kemaksiatan dan berbuat jahat. Jadi mau dikotori atau mau disucikan jiwanya, tergantung kita masing-masing ya teman-teman. Pada ayat selanjutnya Allah juga menceritakan tentang kisah kedurhakaan kaum Tsamud. Waktu itu pernah kita bahas juga di kisah Nabi Soleh. Kaum Tsamud itu dijelaskan di kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya agar tidak mengganggu dan menepati janji bahwa pada hari tertentu hanya unta Nabi Soleh yang dibolehkan minum di tempat tertentu. Jadi kisah Nabi Soleh itu tentang sapi betina, unta. Ya, teman-teman, sapi betina yang kaum Samud mau mana tunjukkan jika Nabi Soleh itu ada seorang nabi. Nah, seiring berjalannya waktu, kaum Samud mengingkari janjinya, teman-teman, dan menyembelih unta tersebut. Lalu, tindakannya mereka diazab oleh Allah dengan cara membinasakan dan disamaratakan dengan tanah. Allah benar-benar berkuasa atas segala hal yang tidak takut kepada manusia, karena Allah itu maha besar. Ya, jadi kisah Nabi Soleh adalah sapi betina dan unta. Oke, itu dari isi kandungan surat Asy-Syams. Selanjutnya yang ketiga, surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Tergolong surat Makkiyah dan termasuk surat ke-90 diturunkan setelah surat Qaf. Nama surat Al-Balad diambil dari potongan ayat pertama yang artinya negeri. Negeri apa, teman-teman? Nah, Makkah termasuk tempat suci dan diberkahi. Jadi negeri Mekah ya, teman-teman. Dan nikmat yang besar dikaruniakan Allah kepada manusia berupa dua mata, lidah, dan bibir untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang baik. Memerdekakan budak, memberikan makan pada musim kelaparan, menyantuni anak yatim, dan membantu orang miskin adalah jalan kesukaran menuju surga. Dan jalan ringan menuju neraka yaitu berbuat maksiat. Nah, orang yang memilih jalan kebaikan disebut golongan kanan atau disebut ashabul maimanah. Dan orang yang memilih jalan kekafiran disebut dengan golongan kiri, disebut ashabul masy'amah. Yang dalam surat Al-Balad bunyinya, ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Itu di potongan surat Al-Balad. Jadi, surat Al-Balad menerangkan bahwa hidup manusia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak diberi nikmat. Kenikmatan-kenikmatan tersebut antara lain karunia berupa dengan dua buah mata, dua buah bibir, dan ditunjukkan dua jalan.
Dua jalan yang dimaksud dalam surat tersebut yaitu jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Untuk menempuh jalan kebajikan atau kebaikan ini biasanya sulit dan banyak rintangannya. Sedangkan untuk menempuh jalan kejahatan biasanya mudah dan menyenangkan. Contohnya kemaksiatan. Kita berbuat maksiat itu gampang. Nah, tapi yang perlu diingat masing-masing akan mendapat balasannya, teman. Berdasarkan surat Al-Balad, jalan untuk menempuh surga antara lain memerdekakan budak, memberi makan pada musim kelaparan, menyantuni anak yatim, dan memberi makan fakir miskin. Sedangkan eh, jalan kebajikan ini memang sulit ya teman-teman dan agak berat juga, tapi insya Allah balasannya surga. Itu dia penjelasan tentang surat Al-Balad. Selanjutnya, yuk teman-teman kita menyalin surat. Teman-teman boleh pilih surat Al-Lail, Asy-Syams atau Al-Balad untuk disalin di buku tulis teman-teman. Setelah menyalin teman-teman isi soal latihan bab 1 di Google Form ya. Nanti Bunda kirim linknya. Berikut contoh cara menyalin dan cara menentukan hukum nun mati dan mim mati di surat Al-Lail. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba menyalin surat-surat yang kita pelajari, yaitu ada surat Al-Lail, Al-Balad atau Asy-Syams. Teman-teman boleh menyiapkan buku tulis, pulpen atau pensil, lalu Al-Quran atau buku Al-Islam kelas 4 untuk teman-teman salin dan bisa lihat di buku tersebut. Nah, setelah menyiapkan semua ini, teman-teman bersiap untuk menulis dan menyalin surat-surat yang kita pelajari. Pilih salah satu saja, mau surat Al-Lail, Asy-Syams atau Al-Balad. Lalu teman-teman menulis di buku tulisnya. Dan pesan Bunda ketika menulis dan menyalin surat, teman-teman perhatikan baris bukunya. Kalau bisa tidak melebihi garis atau lewat dari garis yang sudah ada. Jadi teman-teman cukup melengkap atau melangkah satu kotak saja, satu baris saja. Di sini Bismillah, lengkap satu, lalu tulis di sini, lalu di sini dilangkah satu saja, lalu lanjut bawah. Teman-teman boleh mau per ayat boleh, atau mau lanjut sampai garis belakang boleh juga. Ya, seperti itu. Berikut Bunda mencoba untuk menyalin surat Al-Lail. Baik teman-teman, setelah kita menyalin surat Al-Lail, atau nanti teman-teman boleh surat Al-Asy-Syams atau Al-Balad, Bunda mau mencontohkan cara mencari atau mengidentifikasi mana saja bacaan atau hukum bacaan nun mati dan tanwin atau mim mati. Nah, perlu teman-teman ingat, ketika teman-teman membaca dan menemukan nun mati atau mim mati atau tanwin, itu teman-teman perhatikan, oh pasti ini ada hukumnya nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan cara mencarinya. Pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, kita menemukan nun sukun nih teman-teman. Nah, caranya kita tandain dulu, nanti baru kita tentukan apa hukumnya. Bisa saja hukumnya nun mati tanwin itu ikhfa, idgham, iqlab atau izhar. Cari. Nah, man atau nun sukun bertemu alif. Nah, ketemu lagi nun mati bertemu dengan ba. Lalu kita cari lagi waqad bil husna. Nah, kita ketemu lagi nun mati ketemu ha. Kita tandain teman-teman ya.
nun mati ketemu dha. Mim mati. Sekarang kita ketemu mim mati ketemu ro. Oh, ya, mim mati ketemu na, nun. Ternyata di sini ada juga teman-teman mim mati. Inna sa'yakum lasyatta. Mim mati ketemu lam. Lanjutkah mim mati di sini? Oke, baik, tidak ada. Oke, lanjut kita ke bawah ya. Kita temukan hukum mim mati ada. Berarti unsa yang dengung menjadi ikhfa, mim mati ketemu lam jadi izhar syafawi, nun mati ketemu alif jadi izhar karena dia jelas, a-nya jelas, nunnya jelas. Lalu mambakhila nun mati ketemu ba jadi iqlab. Anhu nunnya bertemu dengan ha jelas izhar. Lalu nun mati ketemu dha dengung fa'adhar jadinya ikhfa. Lalu mim mati ketemu nun berarti izhar syafawi. Lalu li ahadin inda kasrah tain bertemu dengan ain jelas jadi izhar. Inda nun mati ketemu dal dengung jadi ikhfa, dan nun mati ketemu nun langsung masuk ke huruf nun min ni'matin. Nun mati ketemu nun hukumnya itu gombi gunnah. Ni'matin tujza dengung kasrah tain bertemu tak menjadi ikhfa. Seperti itu teman-teman cara mencari di surat Al-Lail dan menentukan hukum bacaan nun mati dan tanwin serta hukum mim mati. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menyaksikan video kali ini. Tetap sehat dan semangat. Lalu setelah ini teman-teman boleh mengisi Google Form yang sudah di-share di grup masing-masing. Terima kasih Bunda Rubiahir, saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.